Di kesempatan kali ini saya akan coba sharing gimana caranya ngedebug ya atau cari error di program Libs yang kita buat di dua software yang nggak ada IDE-nya ya. Kebetulan di sini saya pakai JWCAT 1, kemudian satu lagi adalah pakai ProjectCAD ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan saya load program, saya ketik app untuk app load, add file, kemudian saya cari file namanya dishead misalnya, Headlibs. Nah ini, oke, Headlibs. Kemudian saya klik open, baru klik load. Oke. Kalau saya ketik perintah misalkan dishead, saya ambil misalkan jenis headnya ellipsoidal, diameternya misalkan 1400, tebal headnya 8, tingginya misalkan 30. Taruh, klik. Di sini nggak ada masalah nih, ya. Di JWCAT maupun di AutoCAD nggak ada masalah. Tapi begitu misalkan pindah ke ProjectCAD, ya, misalkan pindah ke ProjectCAD sama. Misalkan saya buang dulu. Lagi, kemudian di sini headlibs-nya, nih headlibs ini saya open ke sini, ya, kemudian load. Begitu ketik dishead, nih misalkan pakai yang sama-sama ellipsoidal 1400, 8, 30. Taruh, klik. Bentuknya nggak karu-karuan. Ya. Nah, di sini kawan-kawan, rupanya karakteristik untuk proses pengerjaan antara si JWCAT, kalau JWCAT sama AutoCAD so-so lah. Tapi kalau misalnya ProjectCAD, nah kita emang harus perlu pendekatan tersendiri karena metodenya beda dia. Terus gimana cara ngetrace-nya? Jadi cara ngetrace-nya seperti ini kawan-kawan. Ya. Di ProjectCAD itu dia nggak ada yang namanya arc center. Saya contoh ini. Misalkan saya bikin polyline. Misalkan mulai dari endpoint sini. Atasnya misalkan 30. Saya hidupin ortonya dulu deh. Misalkan saya ketik 30. Kemudian saya ambil opsi misalkan A untuk arc. Misalkan CE untuk center. Misalkan di sini saya ambil 1400 lah. Nah, si ProjectCAD ini nggak ada opsi untuk ngambil endpoint. Yang ngambil endpointnya. Jadi kalau misalkan kita ambil endpointnya di sini, dia jadinya itu kayak opposite-nya. Ya. Tuh. Jadi dia kayak berlawanan, baru pas. Oke. Nah, jadi untuk opsi CE ini kita nggak bisa ambil nih di ProjectCAD. Nah, opsinya gimana? Nah, kita coba trace ya caranya. Jadi cara ngetrace-nya gini kawan-kawan. Misalkan ini saya
klik yang V2 tadi ya, set. Saya buka pakai Visual Studio. Kalau di AutoCAD, kawan-kawan boleh pakai FLIDE. Tapi kalau di sini kebetulan nggak ada. Misalnya, nah di sini, jadi kita harus tracing dia nih satu-satu nih. Saya harus tracing dulu. Ini baru kebuka. Jadi di sini trace. Nih, peta 1 adanya di mana sih? Peta 1. Saya copy. Saya cari di sini. Sorry. Point dulu ya. Point. Dan saya cari peta 1. Nah, ini kan masih belum kelihatan. Saya aktifin dulu tipe ini ya, tipe pointnya. Biar terlihat aja. Nah, ini. P1-nya ada di sini. Bentar. Saya ambil yang silang aja deh. Nah, ini yang silang nih. Kemudian kita bikin point lagi. Sorry, DDP type lagi. Saya ketik PO untuk point. Point. Saya trace lagi, misalkan PT2 nih. PT2. Dan kita lihat PT3-nya. Dan PT4. PT4-nya di sini. Ya. Lihat kawan-kawan, pola kerjanya kalau misalkan saya pakai polyline untuk bikin geometrinya, PL untuk polyline. Di sini 1, 2, dan A untuk arc. Ambil posisi saya untuk center, misalkan ini centernya di sini, dan saya putar ke sini, tuh. Dia jadinya akhirnya melinting tuh. Ya, melinting di sini. Makanya tadi begitu kita ketik di set, dia hasilnya, saya coba ya, di set. Tuh, hasilnya melinting dia. Sama kan simulasinya ya, dia melinting. Nah, kalau di Project CAD itu polanya. Jadi begitu kita bikin arc, ini saya mirror aja biar cepet ya poinnya. Ini nggak usah. Nah, polanya kalau di sini, jadi saya bikin PL untuk polyline, klik di sini, tuh 2, begitu ketik A untuk arc, langsung diarahin aja ke poin ini. Tuh. Langsung diarahin ke poin sini. L untuk line. Jadi dia polanya polyline, point, misalkan polyline A untuk arc, ke poin sini, point, baru line, baru turun. Ya, seperti itu tuh polanya kalau di Project CAD. Sehingga kalau misalkan kita
presentasiin ke program, kita bikinnya seperti ini. Nih, jadi polyline poin 1, poin 2A, poin 2 ke poin 4, kemudian ke poin 5, PT6 line poin 8. Seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi kalau misalkan saya pakai yang ini nih programnya, misalkan saya AP lagi, saya klik, saya lepas dulu, remove dulu, baru add file, ambil yang untuk project get, open, klik load, kemudian programnya saya jalanin, mudah-mudahan nggak double dia karena sama-sama di set. Misalkan saya ambil yang toris spherical 1000, headnya 5, misalkan ininya saya ambil 18, kemudian klik. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi ya, dengan pola ini pengerjaan ininya. Sedangkan kalau pakai pakai ZWCAD atau pakai AutoCAD, ini harus seperti ini. Karena kalau misalkan kita balik nih, misalkan saya app load, add file, kemudian pindah, saya ambil yang untuk project CAD tadi, nih, open, yang lamanya dibuang dulu ya biar nggak double. Dan ini untuk yang project CAD-nya saya load, oke. Ketik this head, kita ambil misalkan toris spherical, cm misalkan sama tadi 1000, headnya 5, tebalnya 18 misal. Kita klik, jadinya dia melinting gitu. Karena kalau di sini, kalau di ZWCAD atau di AutoCAD, dia harus ngambil ke center, star, end. Seperti itu kawan-kawan, center, star, end. Sedangkan di Project CAD enggak. Jadi kita kalau mau nge-trace gini, errornya ada di mana, ya harus pelan-pelan ngerjainnya. Nah, seperti itu kawan-kawan pengalaman saya dalam bikin coding Lisp ya, dan gimana cara ngedebugnya, nge-trace mana yang errornya. Oke, semoga ada gambaran dan kawan-kawan bisa gunain untuk kedepannya.